Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat SMA Hantuali Sidoarjo. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul bersama. Maksud saya di sini bukan ingin apa-apa, bukan ingin menggurui apa-apa, tapi saya ingin berbagi pengalaman dan sedikit ilmu yang saya peroleh dari program atau pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Untuk aksi nyata ini saya ambil dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tentunya yang saya ingin angkat adalah budaya positif yang kemungkinan bisa diterapkan di SMA Hantuali Sidoarjo. SMA kita sudah 2 tahun ini, jalan 2 tahun ini menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Di mana kalau kita bicara kurikulum merdeka, ini kita berbicara tentang paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajarannya yaitu berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi. Yang tentunya Bapak Ibu saya yakin sudah sangat paham sekali dari berbagai PMU maupun LKK yang sudah kita laksanakan dengan tujuan akhir yaitu mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 dimensi yang kita ketahui. Mulai dari dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Keseluruhan dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ini kita terapkan di berbagai pembelajaran, baik itu yang intrakurikuler dalam kelas, co-kurikuler, atau yang biasanya kita sebut sebagai proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Berikutnya teman-teman, untuk pembahasan atau share kita hari ini ada 6 topik yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ada beberapa istilah baru, nanti akan kita kupas lebih lanjut. Kemudian berikutnya ada keyakinan kelas, kemudian dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah tentang restitusi, yaitu kita bicara tentang 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi. Mungkin dari guru BK atau dari Mbak Nada sudah paham bagaimana cara penerapan restitusi, tapi mohon maaf di sini kita sharing kembali. Kalau ada yang kurang nanti silakan bisa ditambahkan seperti itu. Untuk berikutnya teman-teman, di sini saya punya beberapa pertanyaan tematik. Saya ingin dengan menyampaikan pendapat dengan setuju atau tidak setuju berdasarkan beberapa pendapat yang ada di sini. Yang pertama yaitu pernyataan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah Anda atau Bapak Ibu teman-teman setuju dengan pendapat ini? Setuju. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah jenengan setuju atau tidak setuju pendapat ini? Setuju. Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pendapat ini? Oke, berarti semuanya setuju ya. Nanti coba kita pas lebih lanjut bagaimana berdasarkan teori dan sebagainya. Oke, pembahasan pertama kita di konsep yang kita bahas di budaya positif ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ingin teman-teman atau Bapak Ibu melakukan aktivitas sederhana. Kita bagi ada pemain A dan pemain B. Contohnya di sini misal Misnina dengan Islami, kemudian Misnada dengan Misita dan seterusnya. Pemain A ini bertugas untuk mengepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan di kepala tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Dengan berbagai cara silakan dipertahankan
yang Anda didampingi. Kemudian pemain B, tugasnya adalah dengan segala cara bagaimana caranya Anda mempengaruhi pemain A agar membuka kepala tangan ini. Boleh membujuk, boleh berhati, mengintimidasi, menggelitik juga silakan. Atau bahkan pemain A menawari pemain A uang agar dia bersedia membuka kepala tangannya. Boleh silakan. Saya bagi misal sebagai pemain A, Misalnya pemain B, begitu kan? Ada sebagai pemain A, misalnya pemain B dan seterusnya. Monggo waktunya 30 detik bisa dicoba, boleh dikritiki dan sebagainya. Kegiatan kita yang sudah jenengan lakukan. Pertanyaan pertama, saya ingin tahu merefleksikan apakah teman Anda atau pemain Anda tadi membuka kepala tangannya? Tidak. Oke. Kemudian berikutnya, menurut Anda kira-kira siapa sih sebenarnya yang memegang kontrol atau memegang kehendak untuk membuka atau menutup kepala tangan? Pemain A. Oke, benar, diri sendiri ya. Berarti yang punya kontrol adalah diri kita sendiri. Di sini teman-teman, untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kenapa saya bilang ilusi? Kita seringkali kita bisa mengontrol seseorang atau suatu kelas, padahal mereka lah yang membiarkan kita untuk mengontrol diri mereka. Mereka memberikan akses kepada kita. Contohnya, kita bilang ini A, dia melakukan A, itu atas persetujuan A tersebut. Itu yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jujur, saya sendiri juga pernah menerapkan hal ini di kelas. Contohnya, aku nggak sakno oleh kalau kamu seperti ini, nanti dampaknya bagi teman kalian, bagi ibu, kemudian bagi orang tua itu dampaknya besar. Dimana kita mengkondisikan siswa kita itu merasa bersalah. Ini untuk ilusi yang kedua. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita seringkali, saya cenderung juga pernah memberikan reinforcement ataupun juga meskipun ada punishment ya ke anak-anak. Reinforcement saya sering memberikan ke anak-anak penguatan, baik itu berupa hadiah dan sebagainya. Tapi ternyata hal tersebut mungkin di awal-awal efektif, tapi ke belakang lama-kelamaan itu juga menjadi bumerang. Kenapa? Lama-kelamaan mereka kan berdampak. Kalau tidak ada hadiah, aku malas melakukan itu. Biasanya kan mereka lama-kelamaan seperti itu. Kalau kita sering kali memberikan reward atau penghargaan di tiap hal yang mereka lakukan, jadi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kita merasa kita punya hak untuk memaksakan kehendak kita. Kalian harus jadi A, B, C dan sebagainya. Padahal kembali lagi yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Meskipun kita bisa mengontrol orang lain itu karena mereka memberikan akses kepada kita. Ini bilangnya seperti itu teman-teman. Oke, untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, di sini ada dua. Ada pertanyaan juga, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, teori yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat atau berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan
berdasarkan teori kontrol ada pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa semua orang itu diciptakan unik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu punya tujuan baik, itu yang buruk dan yang baik. Yang berikutnya yang ketiga, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu pendapat dari stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia memberikan akses, seperti itu. Yang kelima, yaitu pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Jadi kalau kita gagal, bukan gagal sih, misal kita bilang karena itu, ayo ikut saya, tapi dia menolak, berarti kita paksa kemudian. Nah, itu untuk stimulus responnya. Kemudian untuk teori kontrol atau pilihan, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berikan banyak pilihan opsi kepada mereka yang berhak memilih yang mana yang benar. Kemudian stimulus respon, kita berpikir, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Kalau ada yang menang, berarti juga ada yang kalah. Di teori pilihan, yaitu model pemikirannya berubah menjadi menang-menang, bahwa kekalahan itu adalah kemenangan yang terkendali, seperti itu. Oke, untuk disiplin positif, di sini teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Ini kita bagi jadi beberapa bagian yang akan kita kupas lebih lanjut nantinya. Yang pertama yaitu seperti yang sudah kita bahas, kita tidak bisa mengontrol orang lain, di mana hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku itu pasti punya tujuan, baik itu baik atau buruk. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan banyak opsi-opsi atau pilihan-pilihan. Kemudian berikutnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda antara satu dengan yang lain, di mana kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang yang satu dengan yang lain itu perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Untuk bawahnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah makna disiplin menurut Anda? Kira-kira yang Anda tahu tentang disiplin itu apa sih? Belajar. Oke, proses. Ada belajar proses. Kalau kita bicara disiplin, benar, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Tepuk tangan buat Pak Bijika. Kemudian berikutnya, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin diri ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Itu kalau kita bicara disiplin positif atau disiplin diri. Namun sayangnya dalam budaya kita, makna kata disiplin seringkali berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau agar orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Seringkali kan seperti itu berubahnya. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringnya seperti itu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang bertujuan mulia. Salah kaprahnya biasanya seperti itu. Itu yang saya rasakan ketika belajar tentang modul 1.4 budaya disiplin ini. Ada banyak hal sekali yang berbeda dengan yang seharusnya dan sudah diterapkan di SMA Hantar. Jadi itu bisa kita gali bersama dan sebagainya. Oke, tentang nilai-nilai kebajikan universal teman-teman. Di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai atau goal seseorang itu sendiri. Bisa bersifat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan, di mana dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun
sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik itu sendiri dalam tujuan untuk atau dalam proses untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini sekarang kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Kalau dulu mungkin tingkat 13 kita kenalnya dengan PPK, penguatan pendidikan karakter mulai dari nasionalis dan sebagainya. Tapi di kurikulum Merdeka kita jabarkan jadi 6 dimensi tersebut yang ini dianggap sebagai tujuan pendidikan saat ini. Ya, dimana kita meminta atau memproses anak-anak kita agar terbentuk berbagai dimensi yang nantinya menciptakan lulusan yang soft skill dan hard skill yang bisa digunakan ketika mereka lulus dari dunia pendidikan seperti itu. Oke, berikutnya untuk pembahasan yang kedua kita, kalau tadi di pembahasan pertama kita bicara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, untuk pembahasan kedua ini kita bicara tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau bicara motivasi teman-teman, di mana di sini ada Dian Gosen dalam bukunya, bahasanya sulit sekali saya takut salah. Kemudian untuk motivasi eksternal di sini yaitu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Seringkali kan seperti itu, menghindari hukuman itu adalah motivasi eksternal dari seseorang. Seringkali kan seperti itu. Kita tidak mau melakukan sesuatu karena takut kena hukuman atau sebagainya. Kemudian motivasi eksternal juga teman-teman, yaitu harapannya kita ingin memperoleh penghargaan atau imbalan dari orang lain atau institusi. Seringkali seperti itu. Itu yang seringkali menjadi motivasi eksternal kita, yaitu tidak pengen mendapat hukuman atau juga ingin mendapatkan penghargaan, baik itu dari individu, atasan dan sebagainya. Seringkali seperti itu. Sedangkan untuk motivasi internal yang diharapkan nantinya bisa muncul di diri kita, yaitu tujuan disiplin positif itu sendiri, yaitu dimana kita ingin bagaimana muncul untuk menghargai diri sendiri, aktualisasi diri. Itu adalah motivasi internal. Kita ingin bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri. Kita yakin bahwa tiap orang itu berharga. Itu adalah motivasi internal yang ingin ditumbuhkan dalam budaya atau disiplin positif ini. Oke, kalau kita bicara bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara Merdeka, di mana merdeka menurut beliau ini tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga tentang bagaimana seorang itu cakap untuk memerintah diri sendiri. Itulah yang beliau coba tanamkan di sistem pendidikan Indonesia saat ini. Jadi merdeka belajar, maksudnya di situ bukan hanya anak-anak bisa diminta menjadi seperti A, B, C, tidak seperti itu, tapi bagaimana cara mereka mengelola, bagaimana cara mereka cakap untuk mengkondisikan diri mereka sebagai pembelajar sepanjang seperti itu. Oke, berikutnya ini kita membahas tentang apakah penghargaan itu benar-benar efektif untuk diberikan kepada siswa kita. Kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata kalau kita bicara penghargaan, tidak semua penghargaan itu bisa memberikan dampak positif bagi tiap orang. Tapi kadang penghargaan itu bisa malah menjadi sebuah hukuman bagi orang tersebut. Makanya kalau kita kembali ke agama kita, Islam, kan sempat mungkin bisa ditambahkan nanti, kalau misalnya ada seseorang yang ingin memuji orang lain, maka sebutlah asma Allah, kan seperti itu. Ketika penghargaan atau pujian itu terlalu berlebih, hasilnya juga tidak akan baik seperti itu. Di mana di sini akan kita bahas lebih lanjut, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan, kemudian sifat penghargaan yang menghukum, kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan, penghargaan sifatnya tidak selalu efektif,
dan penghargaan juga dapat merusak hubungan. Kemudian berikutnya, penghargaan itu selain yang sudah disebutkan tadi juga dapat mengurangi kualitas kita. Seringkali orang yang sudah memperoleh penghargaan itu merasa I'm the best, saya yang terbaik lah, paling tidak daripada yang lain. Tapi ternyata ketika dia sudah merasa sombong seperti itu, akhirnya apa? Tidak mau berkembang kembali. Dia merasa stuck di sana. Wah, aku sudah yang terbaik, kok usah belajar lagi. Kadang kan ada yang seperti itu, tapi nauzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, seringkali orang yang merasa sudah paling benar sendiri, dia malas untuk berkembang dan berkarya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau kita bicara tentang disiplin positif atau budaya positif, ada motivasi ekstrinsik tadi, yaitu penghargaan, menghindari hukuman, dan motivasi intrinsik yaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Kalau berbicara pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu penghargaan itu sifatnya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau kita bicara penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, takutnya orang tersebut akan merasa kebergantungan dengan penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu lagi, kita pun menjadi tidak sadar akan tindakan baik yang sudah kita lakukan, buruknya itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika tidak mendapatkannya, apa yang terjadi? Akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali dia tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Takutnya seperti itu. Merusak hubungan. Kadang, kalau kita di kelas bicara ke anak didik kita memberikan suatu reward ke sekarang. Teman sekelasnya yang lain, ini pasti ada beberapa yang ini. Padahal saya juga sama, saya juga bisa seperti dia, tapi kok saya nggak dapat seperti itu. Kadang timbul hal yang seperti itu. Motivasi hanya saat untuk menyenangkan guru. Ketika kita beri penghargaan, ya hanya saat itu saja seringkali. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Kalau kita bicara di kurikulum sekarang kan sudah harusnya tidak ada peringkat dan sebagainya. Yang enggak, bahwa anak-anak itu diciptakan istimewa ini. Kita mengajari mereka atau memberikan pembelajaran kepada mereka sesuai dengan level perkembangan mereka. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran organisasi dan sebagainya. Untuk pengakuan apresiasi, mungkin teman-teman atau bapak ibu sudah paham di sini. Kalau kita bicara apresiasi, yaitu penilaian positif, asumsi positif yang diberikan seorang terhadap orang lain atau terhadap sesuatu yang dia kerjakan, juga bisa seperti itu. Di mana apresiasi ini lekat hubungannya dengan karya seni, sastra, atau karya-karya yang lainnya. Dimana kalau kita memberikan apresiasi atau penghargaan, pengakuan, perlu diingat beberapa hal, dimana kita bisa memberikan pengakuan secara khusus. Misal, anak itu berprestasi dalam apa? Itu penghargaan secara khusus. Kemudian secara pribadi juga diperkenankan kepada semua murid secara bergantian sehingga semua bisa merasakan dan secara konsisten. Kemudian yaitu kita diharapkan lebih fokus terhadap proses, bukan hanya hasil atau produk mereka seperti itu. Contoh pengakuan atau apresiasi dibagikan, misal kalimatnya seperti ini teman-teman. Untuk pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi dibagikan. Jadi ada komponen pembuka,
nilai kebajikan dan situasinya seperti apa. Begitupun juga dengan kalimat kedua dan ketiga. Ini hanya sekedar contoh kecil saja. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah terbiasa menerapkannya di dalam kelas juga. Saya yakin itu. Di sini saya punya beberapa kasus. Saya ingin kita bersama-sama membedakan di antara semua kasus ini manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan atau pernyataan yang pertama, di mana siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya. Oke, kemudian pernyataan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Teman ya. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersedot. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya. Yang terakhir, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijodohkan. Kalau kita bicara hukuman, itu cenderung anak-anak tidak diminta untuk menggali apakah mereka proses yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum. Sedangkan kalau konsekuensi, kita minta mereka untuk berpikir kembali apakah apa yang sudah mereka lakukan itu sudah benar atau salah, dan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbedaan lebih spesifiknya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau bicara hukuman, seringkali adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konotasinya kan negatif dia. Kemudian konsekuensi, ya berarti sesuatu yang harus terjadi akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Berikutnya yaitu seringkali kalau bicara hukuman itu membuat anak sakit baik fisik, mental, hati mereka untuk jangka waktu yang lama, menimbulkan trauma dan sebagainya, bisa jadi seperti ini. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Harapannya dia bisa menganalisis kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Kemudian untuk hukuman, anak membuat anak membenci tentang kedisiplinan. Sedangkan kalau kita bicara konsekuensi, harapannya anak-anak itu bisa menghargai tentang disiplin. Hukuman, kembali bicara tentang paksaan di sini. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus, kita berikan sangat dan adanya tanggapan dari mereka. Berikutnya tentang hukuman, yaitu mendorong anak seringkali untuk menyakiti diri sendiri, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka. Konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri mereka. Berikutnya hukuman, konsep diri yang buruk, dan konsekuensi harapannya adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi yaitu anak belajar untuk memenuhi peraturan sesuai dengan kesadaran diri mereka sendiri. Berikutnya yang terakhir yaitu hukuman, seringkali membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi biasanya memang membuat anak itu kehilangan hak, tapi mereka kemudian dibuat tidak nyaman juga, diasingkan tapi hanya untuk sementara. Oke. Tadi kan kita bicara tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan yang terakhir adalah tentang restitusi. Yang diharapkan di akhir kita bukan cuma memberikan konsekuensi, tapi lebih cenderung ke restitusinya. Kalau bicara restitusi teman-teman, ini adalah sebuah proses di mana kita menciptakan kondisi di murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Harapan kedepannya seperti itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan berusaha memperbaiki kesalahan yang tadi. Restitusi ini juga diharapkan sebagai suatu proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka nantinya, yaitu tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus bersikap dan memperlakukan orang lain. Itu kalau kita bicara restitusi. Di sini berdasarkan teorinya Goosen. Oke, di sini kita bagi beberapa tabel ya, mulai dari identitas gagal yang sudah kita bahas tadi tentang hukuman, kemudian identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Gimana untuk konsekuensi ini sifatnya netral, kemudian restitusi ini lebih bersifat positif. Kenapa? Karena mereka diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka seperti itu. Jadi diharapkan di akhirnya kita lebih banyak menerapkan restitusi daripada hukuman maupun konsekuensi. Harapannya seperti itu, teman-teman. Untuk ciri restitusi sendiri ada 9. Yang pertama yaitu restitusi bukan bertujuan untuk menebus kesalahan, tapi agar mereka belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan baik antara sesama siswa maupun antara guru dengan siswa dan sebagainya. Ciri yang ketiga merupakan tawaran, bukan berupa paksaan. Yang keempat, restitusi ini harapannya menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, bagaimana mereka, kemudian bagaimana mereka harus bersikap dan sebagainya. Yang kelima, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik sejauh ini daripada hukuman dan konsekuensi tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi diharapkan setelah ada kejadian atau peristiwa seperti itu, karakter mereka menjadi semakin kuat, menjadi lebih baik. Yang kedelapan, ciri-cirinya yaitu restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir 9, yaitu restitusi. Ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dia tidak dikucilkan, tidak diasingkan dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri restitusi dan harapan ke depan. Untuk eksplorasi konsep kita yang ketiga, ada tentang keyakinan keras. Mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakan. Di awal ada kontrak belajar dan sebagainya, ya. Dimana kita membuat keyakinan keras. Kenapa sih tidak peraturan saja kita perlu membuat keyakinan keras? Harapannya begini, kenapa sih kita membuat keyakinan keras saja, bukan hanya peraturan? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik anak-anak kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan mereka, di mana kita harapkan bisa lebih menggerakkan mereka dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan secara kaku yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Harapannya seperti itu. Contohnya di sini ada beberapa pertanyaan tematiknya. Kira-kira mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau bicara peraturan dan mereka yang untuk safety kalian. Tapi kalau kita bicara keyakinan, berarti kan ada keyakinan dari masing-masing, kesepakatan bersama. Oh, helm itu untuk keselamatan diri kita masing-masing, kurang lebih seperti itu. Begitu juga pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID kemarin, terutama yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kembali lagi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita bicara budaya positif, teman-teman, Bapak Ibu, ini mencakup banyak hal. Di antaranya mulai dari kalau bicara budaya positif harus didukung oleh lingkungan yang positif. Kemudian juga ada keyakinan keras yang dibuat secara bersama.
dan ada peraturan kelas. Jadi bagian terkecilnya peraturan kelas, kemudian kalau keyakinan kelas berarti ada kesepakatan bersama, didukung oleh lingkungan positif dan diterapkan melalui budaya yang positif. Harapannya seperti itu nanti. Oke, di sini saya punya dua gambar. Kira-kira dari kedua gambar ini, yang mana yang merupakan keyakinan keras dan mengapa itu disebut sebagai keyakinan keras? Dari ini dengan ini, kira-kira yang termasuk keyakinan keras yang mana? Yang sebelah ini atau yang mana yang termasuk keyakinan keras? Oke, kalau kita bicara mulai dari gambar yang seperti ini teman-teman, di sini dua-duanya judulnya memang sama tentang kesepakatan keras. Tapi untuk yang sebelah kiri ini cenderung peraturan tetap, ya kan? Datang waktu mengucapkan salam. Tapi apakah sudah disetujui banyak orang atau kedua belah pihak? Belum kan? Menjaga kebersihan sekolah, begitu juga sama seperti tadi. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Beda lagi dengan yang sebelah kanan. Ini melibatkan dua belah pihak, yaitu murid dan guru. Itu yang kita anggap sebagai keyakinan keras. Di mana yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kita melibatkan mereka dalam penyusunan dan sebagainya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bedanya seperti itu. Kalau peraturan bisa dibuat oleh salah satu pihak, seringkali hanya salah satu pihak yang membuat, pihak lain dipaksa untuk mentaati. Sedangkan kalau keyakinan keras, benar kita bicara peraturan, tapi merupakan kesepakatan dua belah pihak dan diusahakan untuk dibuat secara bersama-sama, dirumuskan bersama. Bedanya seperti itu. Kemudian di sini saya punya beberapa peraturan. Kira-kira apakah ini keyakinan keras? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan keras maksudnya di sini nilai kebajikannya ya. Kalau kita bicara selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikan yang diambil adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikannya apa nilai kebajikannya? Atau keyakinan keras yang diangkat? Menghormati, saling menghormati. Oke, peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Kemudian disiplin juga bisa ya. Hormati juga bisa. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Termasuk apa teman-teman nilai kebajikannya di sini? Keselamatan bisa. Ya, hormati orang lain juga bisa ya. Kemudian berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, menyayangi diri sendiri juga bisa. Keselamatan, kesehatan juga bisa ya. Karena kan kalau bicara narkoba dampaknya sangat buruk sekali. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Kemudian berikutnya, menggunakan masker kesehatan juga bisa, dan keselamatan juga bisa dimasukkan di sini. Yang berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati kenyamanan, keamanan juga bisa, keselamatan juga bisa ya, karena berbahaya di situ. Oke, untuk berikutnya teman-teman, Bapak Ibu, eksplorasi konsep kita yaitu membahas kebutuhan dasar manusia dan bagaimana dunia yang berkualitas itu. Kalau berbicara itu ya, berbicara kebutuhan dasar manusia, kita bagi jadi 4. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua yaitu penguasaan. Bagaimana cara kita menguasai diri sendiri atau bahkan orang lain. Yang ketiga yaitu kebebasan. Harapannya kita bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita.
tapi dengan catatan harus dalam batas kontrol. Kemudian yaitu kesenangan. Jadi ini adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Untuk berikutnya yang kelima yang akan kita bahas adalah tentang restitusi atau ada 5 posisi kontrol. Kalau berbicara posisi kontrol nanti teman-teman, sebagai seorang guru kita seringkali mungkin sudah pernah melakukan ya, kita mencoba menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan 5 posisi kontrol ini. Mulai dari yang pertama nanti adalah sebagai pemberi hukuman, posisi kita sebagai pemberi hukuman. Yang kedua yaitu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol di mana kita menganggap mereka sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol di mana kita bertindak sebagai pemantau. Yang terakhir adalah yang kelima, di mana posisi kita sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Yang selanjutnya nanti mungkin biar lebih jelas bisa dilihat di video berikut. Nanti kita share apa yang ada di video ini, teman-teman. Saya perbesar volumenya biar semua. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mungkin ini yang sering terjadi. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang dari kena kedua pada posisi kedua, membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren,
ibu tidak bisa pindah kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan meminta emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga ini posisi sebagai teman kakak. Tarik lagi peran namanya. Naren, Tadi beda lagi. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa ucap saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat teman-teman, posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir teman-teman, posisi sebagai manajer. Ada lagi. Nah,
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut Jadi, kamu, sini dia keyakinan tadi sekolah yang alasannya mana dulu. yang perlu kamu tingkatkan? Dan dirinya kita mencoba menstabilkan itu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, kira-kira selama ini posisi kontrol manakah yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau teman-teman semua? Kombinasi beberapa ya, tapi yang paling sering diterapkan yang mana? Kalau dulu yang pembatasan masalah ya, ada macam-macam ya. Kemudian kalau kita bicara biasanya di lapangan, cenderungnya ke posisi pemberi, dukungan dan sebagainya. Harapannya ke depannya kita semua bisa mengembangkan itu sampai mencapai di posisi sebagai manajer yang bisa menurunkan motivasi intrinsik dari anak. Mereka bisa mengevaluasi kesalahannya apa, kemudian konsekuensinya apa, dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan kesalahan tersebut. Seperti itu. inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk Oke, kalau kita berbicara posisi kontrol tadi kan ada 5 teman-teman ya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing posisi tersebut? Kalau kita bicara penghukum tadi sudah ditampilkan, yaitu kecenderungan kita menghati, menunjuk-nunjuk mereka, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Kata-kata yang mungkin diucapkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Untuk hasilnya, seringkali mereka bukannya menerima, tapi malah memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, di mana murid meletakkan guru di luar dunia yang mereka anggap berkualitas, dunia yang ideal bagi mereka. Murid seringkali berkata, biarkan saja, nanti percuma, orang itu akan marah-marah lagi. Seringkali malah seperti itu jadinya.
dan dia akan mengulangi kesalahan. Berikutnya dia membuat orang merasa bersalah. Biasanya dia menggunakan kalimat yang halus ya, berkiranya dan mengatakan seharusnya kamu gini, nah ibu sungguh kecewa dengan kamu. Seperti itu. Hasilnya dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan sebagainya. Kaitannya sama, dia akan menunjukkan di dunia, di luar dunia berkualitas sebagainya. Dia hanya berkata maafkan saya, tapi kemudian identitas gagal. Dia merasa rendah diri, gagal terhadap dirinya sendiri, seringkali seperti itu. Sedangkan identitas berhasil atau sukses, di sini ada posisi sebagai teman dan pemantau. Kalau kita bicara posisi sebagai teman boleh seperti itu, tapi kadang kalau kita tidak memberikan batasan, mereka akan lunjak. Takutnya kan seperti itu. Mereka akan semakin nyaman dengan kita, sehingga dengan kalimat, cara berkatanya kadang tidak terukur, disamakan dengan bicara dengan temannya sendiri. Begitu juga perbuatan sikap mereka. Takutnya seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan pemantau. Dimana kecenderungan kalau pemantau ini guru berbuat, dia menghitung dan mengukur sesuai dengan data yang ada. Murid biasanya berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Mereka menanyakan apa yang kira-kira mereka dapatkan, lebih seperti itu. Sedangkan kalau identitas sebagai manajer, kita gali, kita stabilkan dulu identitas mereka, kemudian validasi tindakan, baru kemudian kita tanyakan keyakinan mereka. Itu nanti akan kita bahas di bab terakhir kita, bab ke-6 tentang segitiga restitusi. Oke, di sini ada beberapa pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pastinya adalah membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita menyalahkan mereka menghakimi, berarti sebagai penghukum. Kemudian lakukanlah demi ibu atau bapak, masih sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hal ini perlu diberi reward penghargaan? Itu posisi sebagai pemantau. Kalau kita meminta mereka menyelesaikan sendiri, contohnya di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada posisi sebagai manajer seperti itu. Oke. Yang terakhir, yang ke-6, kita bicara segitiga restitusi. Kalau bicara bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol kita, itu ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari menstabilkan identitas. Kita perlu meyakinkan ke mereka bahwa setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ini ada kalimat-kalimat yang biasanya kita katakan tentang menstabilkan identitas. Kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kalimat yang biasanya digunakan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana kita tanyakan kira-kira dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, nilai-nilai apakah yang sudah kita sepakati dan kamu yakin? Kita tanyakan ke mereka. Dan kita juga perlu menanyakan, kamu kedepannya ingin jadi seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya seperti itu. Ini tentang menstabilkan identitas, sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah sekilas cuplikan tentang video segitiga restitusi yang pernah saya terapkan ke anak-anak, contoh kasus kecilnya saja. Tapi pastinya masih banyak teman-teman. Untuk kasusnya yang pertama yaitu tentang siswa terlambat hampir sama seperti tadi. Saya mencoba mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan terlambatnya anak-anak seperti apa. Perkenalkan saya praktik segitiga.
Kamu tahu nggak alasannya kenapa Mem Silvi panggil kamu ke sini? Ya, tahu kan, saya hari ini terlambat datang ke sekolah. Langkah Dalam pendidikan sosial mengatakan yang berdasarkan identitas ya. Makanya Tidak, bertanya. saya kemarin juga terlambat datang ke sekolah. akhir-akhir ini Mem Silvi dan kamu sering terlambat datang ke sekolah. Saat ini kita tidak fokus pada kesalahan Muna. Kita hanya bahwa semua orang pernah berbuat kesalahan dan bukan Setiap semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Kamu pasti punya alasan kenapa Kemudian langkah yang kedua yang validasi tindakan kalau salah mereka dianalisis kira-kira apa sih yang salah dari perbuatan mereka. sekolah dulu, baru saya berangkat. Di mana ibu bersekolah? Di dekat sini. Kalau boleh tahu pukul berapa ibu masuk sekolah, Nak? Pukul 6:30. Berarti sama ya dengan jam masuk sekolah kita. Berapa lama perjalananmu dari rumah sampai ke sekolah? Kurang lebih 10 menit. Nah, kamu masih ingat tidak? Yang terakhir, langkah segitiga diskusi adalah menanyakan keyakinan. Kita coba tanya kira-kira apa sih yang mereka yakin, Apa solusi supaya kamu tidak solusinya terlalu seperti apa. Saya harus berangkat lebih awal. Karena kamu juga harus mengantar adik sekolah terlebih dahulu, mungkin kamu juga harus menyampaikan ke adik juga ya. Sebenarnya saya akan berusaha untuk tidak terlambat. Saya hargai usahamu. Sekarang silakan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah untuk kasus yang pertama teman-teman ya. Untuk kasus yang kedua ini ada 2 orang siswa yang tertekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin masuk kan? Silakan masuk, Pak. Kalian tahu apa alasan yang Silvi memanggil kalian ke sini? Siap, tahu kan? Karena kami berkelahi. Hei Haikal, melihat sepertinya kamu saat ini sangat marah. Saya tidak terima, Mem. Saya hanya meminjam buku Krishna. Malah saya dituduh mencuri. Saya kan kesal, Mem. Iya, kamu pasti marah dan kesal karena dikatakan mencuri. Mem Silvi mungkin akan kesal juga bila ada yang bilang seperti itu. Sama seperti teman-teman kita menerapkan segitiga diskusi mulai dari Ya, saya merasa depan dia. yaitu validasi Akhirnya tindakan yang salah. saya tarik ke mejanya sebelum kemudian dilerai oleh teman sekelas. Sampai begitu ya? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Ya iyalah, Mem. Saya tidak terima dibilang mencuri. Orang saya cuma pinjam saja kok. Hai, mempertahankan harga diri itu penting, Haikal. Lalu apa sebetulnya kamu minta izin kepada Krishna terlebih dahulu untuk mengambil bukunya? Tidak bilang secara langsung sih, Mem. Waktu itu dia tidak tahu gimana, tidak ada di kelas, jadi saya ambil aja. Tapi kan tidak harus bilang saya mencuri juga. Apakah benar seperti itu, Krishna? Ya, benar kan? Waktu itu saya ke kamar mandi kan. Nah, pas saya balik, buku saya sudah nggak ada lagi di loker kan. Baik, coba kamu ingat lagi, Haikal. Tadi kan kamu minjam barang Krishna, lalu marah-marah. Apakah itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Sebetulnya tidak, Mem. Karena kita harus saling menghargai. Betul, penting bagi setiap orang untuk saling menghargai. Ini keyakinan kita. Lalu satu lagi, ini kamu minjam buku tugas ya? Apakah ada PR? Siap pada, Mem. Bagaimana ya nak seharusnya pengerjaan PR tersebut? Seringkali Harusnya tidak ada pekerjaan PR untuk dikerjakan sendiri di rumah, Mem. Tapi saya mengalami kendala untuk mengerjakan. Betul sekali. Kalau memang ada tugas seharusnya dikerjakan di rumah. Jika ada kendala, apa yang seharusnya kamu lakukan, Nak? Saya seharusnya bertanya kepada guru jika ada yang kurang paham atau meminta bantuan kepada teman lainnya untuk diajar. Seharusnya prinsip apa yang kamu pegang?
Siap bertanggung jawab, Mem. Krisna, Mem bertanya, hal apa yang bisa dilakukan oleh Haikal untuk memperbaiki kesalahannya? Saya cuma perlu buku tugasnya dikembalikan, Mem. Karena Haikal, saya terlambat mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Kemudian Haikal, solusi apa yang kamu tawarkan ke Krisna untuk menyelesaikan masalah ini? Krisna, aku minta maaf ya, karena saya meminjam buku tersebut tanpa izin. Saya akan menyampaikan ke Bu Maya tentang keterlambatanmu dalam mengumpulkan tugas. Saya hargai usahamu, Nak. Sekarang silakan kalian bisa kembali ke kelas. Ya, terima kasih, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan atau sebelum kita tutup, di sini ada intervensi 30 detik. Pertanyaan mungkin kembali lagi ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu teman-teman. Apakah kita ingin berubah menjadi lebih baik? Oke ya. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sudah kalian inginkan? Belum. Ya, itu proses seperti itu. Kemudian apakah kita bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Oke. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa ya. Kapan kita siap untuk memulai hal tersebut? Sepanjang ya, kalau bisa mulai dari detik ini juga. Oke, yang terakhir, apa yang Anda inginkan? Peraturannya apa kira-kira ke depannya? Ya, tercipta budaya positif, bukan hanya di diri kita, tapi kalau bisa di lingkungan sekolah. Iya, betul sekali seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, hal baru apa yang sudah Anda dapatkan sehingga dapat merubah paradigma Anda saat ini? Yang sudah Anda dapatkan dari apa yang sudah kita share, kita bahas di sesi ini? Oke, tadi ada posisi kontrol ya, ada cara berkomunikasi dengan siswa. Kita harus berada di posisi yang seperti apa kira-kira menangani mereka. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Menyesal tentang apakah kira-kira? Karena ada beberapa kesalahan yang dibuat dalam menerapkan disiplin dalam sekolah. Kalau kita bicara penyesalan mungkin pasti ada. Pertama kali saya tahu ini, saya merasa waduh, kok selama ini saya seperti ini. Kalau saya cenderung kemarin-kemarin lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Kalau saya pribadi, karena saya bukan tipe orang yang bisa bicara keras, memarahi dan sebagainya. Tapi ternyata sesuatu yang saya lakukan itu kurang tepat. Dan itu sebagai evaluasi juga bagi saya untuk mengkondisikan diri. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran sebagai apakah yang sudah kita lakukan? Kalau misalnya tadi kan lebih banyak sebagai posisi teman ya. Kalau memang tadi lebih banyak sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin teman-teman lain punya versi yang berbeda masing-masing. Ada yang sudah pernah A, B, C dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Harapannya adalah sebagai posisi control manager seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian yang bisa saya. Terima kasih banyak-banyaknya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi ini, kita sharing-sharing bareng saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita close saja.
Kalau emang sudah tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ibu kehadiran pada sesi berbagi ini, sesi sharing ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.